bisa diingatkan kalau pasien dengan wajah yang pucat bisa oleh karena mungkin pasien itu mengalami gangguan fungsi ginjal. Contohnya adalah peningkatan urium kreatinin di dalam darah. Jadi itu adalah sampah yang harusnya dibuang melalui ginjal kita. Oke, terakhir dok, gimana sih cara kita memastikan kalau kita itu terkena gagal ginjal gitu? Hai sahabat Mika, saat ini saya sudah bersama Dr. Edwin Simatupang, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Halo dokter, apa kabar? Halo, ya baik. Sehat? Sehat juga dok. Nah, topik kita kali ini akan membahas mengenai kenali gejala awal gagal ginjal melalui kulit dan wajah. Kapan sih seseorang itu dapat dikatakan mengalami gagal ginjal dok? Baik, jadi kalau seseorang dinyatakan bahwa dia ada gangguan ginjal, itu harus dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium. Ya, jadi laboratorium itu akan menunjukkan bahwa ada gangguan. Contohnya adalah peningkatan urium kreatinin di dalam darah. Jadi itu adalah sampah yang harusnya dibuang melalui ginjal kita. Jadi kalau jumlah urium kreatinin itu meningkat di dalam darah, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan ginjal kita. Nah, itu apakah perubahannya mungkin dilihat dari kulit dan wajah, itu maksudnya seperti apa dok? Ya bisa saja, walaupun tidak semua pasien pasti akan mengalami perubahan yang sama. Jadi ada yang mengalami mungkin gatal-gatal ya, walaupun ada yang menimbulkan bercak, tapi ada juga yang tidak kelihatan apa-apa bercak dalam tubuhnya. Tapi karena itu sampah ya, sampah urium kreatinin sehingga menimbulkan gejala. Ada yang menimbulkan seperti rasa bau dari mulutnya ya. Jadi ada juga yang dari wajahnya kelihatan kok lagi pucat ya. Nah, itu bisa diingatkan kalau pasien dengan wajah yang pucat bisa oleh karena mungkin pasien itu mengalami gangguan fungsi ginjal. Oke, nah selain ciri-ciri dari kulit dan wajah yang mungkin ada perubahan, tadi juga ada mungkin dari aroma mulut gitu ya. Nah, ciri-ciri lainnya apa dok? Jadi pasien itu biasanya kalau sudah memasuki stadium lebih jauh lagi. Jadi ginjal itu ada gangguan ginjal ada beberapa stadium. Stadium 1 dan 2 biasanya keluhan atau gejalanya tidak begitu signifikan. Tapi kalau pasien itu sudah menjatuh ke stadium 4, stadium 5, itu biasanya fungsinya makin menurun. Biasanya disertai dengan keluhan mual, bahkan muntah, nafsu makan makin berkurang. Pasien itu makin mudah lelah. Ya? Yang tadinya bisa jalan 100 meter, sekarang baru beberapa meter saja sudah mudah letih. Dan badan merasa tidak nyaman, susah tidur kadang-kadang. Bahkan pasien yang tadinya kencingnya banyak, sekarang kok kencingnya makin berkurang ya. Ada yang sampai mengalami, kok kaki saya tiba-tiba jadi bengkak. Ya, karena jumlah urin yang kurang. Nah, dan jangan lupa tadi, kalau tiba-tiba melihat kok tangan saya jadi lebih pucat, orang terus menilai, kok ibu, bapak kok wajahnya lebih pucat. Nah ya, jadi bisa salah satu kemungkinan ada gangguan dari ginjal. Oke, terakhir dok, gimana sih cara kita memastikan kalau kita itu terkena gagal ginjal gitu? Ya, jadi untuk memastikan bahwa kita mengalami adakah gangguan di ginjal kita anjurkan tetap untuk melakukan pemeriksaan darah. Jadi paling setidaknya periksa saja urium kreatinin ya, minta periksa urium kreatinin. Karena itu adalah sampah yang biasanya dibuang lewat ginjal, walaupun masih banyak lagi pemeriksaan lain. Yang kedua, dipastikan dengan pemeriksaan ultrasound ginjal kita. Jadi akan kelihatan bahwa ginjal kita ada yang berubah dari fungsi yang normal, bentuk yang normal menjadi tidak normal. Kemudian itu bisa nanti kelihatan kalau kita pucat atau tidak. Minta pemeriksaan darah rutin atau hemoglobin. Hemoglobin yang rendah menunjukkan bahwa semakin menurun fungsi ginjalnya, hemoglobinnya makin turun. Jadi pasien itu kelihatan pucat. Ya. Jadi bisa kelihatan pucat, badannya gatal-gatal, mual muntah, dan itu keluhannya. Jadi untuk memastikannya, jangan lupa periksa darah. Ya. Dan makanya kita anjurkan untuk pemeriksaan darah paling tidak secara teratur minimal 6 bulan sekali. Supaya kita tahu bahwa kita sehat atau tidak. Baik, terima kasih banyak Dokter Edwin atas penjelasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Pasti dokter.
Nah, sahabat Mika, itu tadi adalah penjelasan dari Dr. Edwin mengenai gejala-gejala awal dari gagal ginjal. Dan jika memang sahabat Mika memiliki gejala tersebut, jangan ragu untuk langsung konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam untuk mendapatkan pengobatan dari tim medis profesional ya. Dan jika sahabat Mika memiliki pertanyaan atau ingin sharing, bisa langsung saja tulis di kolom komentar channel ini. Dan sampai ketemu lagi di Bincang Sehat Mika selanjutnya. Dadah! Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.